Bang, ada yang baru nggak, Bang? Iya. Sabar sih. Heran gua. Justru ini gua buru-buru. Kan hari ini kan ultahnya PDIP. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday PDIP. Ya, kado ulang tahun nyanyian dari Agri Fanani. Selamat ulang tahun ya PDIP. Spesial khusus ucapan dari Agri Fanani. Kurang baik apa coba? Adakah? YouTuber yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP. Even itu basernya PDIP pun sekalian kayaknya enggak deh. Iya loh Bang, bener. Kok abang baik banget sih? Ya! Biasanya ada maunya sih. Gua curiga ada maunya nih si Bang Agri nih. Lu tuh jangan apa-apa curiga dah. Setiap gerak-gerik gua lu curigain. Padahal mah gua mau tulus-tulus aja orangnya. Ada apa Bang di ulang tahun PDIP? Saya sudah bilang sebelumnya. Di video saya sebelumnya, buka deh, cek deh. Saya lupa video yang mana judulnya. Bahwa pidato Megawati dalam HUT PDIP yang akan berlangsung Jumat ini. Waktu itu saya bilang masih seminggu lagi. Pidatonya sekitar 2-3 jam. Isinya tak lebih dari pidato yang sebelumnya. Sama aja. Gitu-gitu aja. Udah bisa ditebak. Jadi nggak ada yang spesial, nggak ada yang baru. Begitu-begitu aja. Ya begitu-begitu aja itu apa, Bang? Nggak gini deh. Daripada gua tampilin video pidatonya Megawati, kurang lebih 3 jam, kurang sih, 2 jam something lah. 2 jam setengah lah ya. Saya kasih pointer-pointernya saja ya. Apa-apa yang disampaikan oleh Megawati. Yang paling pasti yang pertama masalah Soekarno. Bapaknya, terus ibunya, terus cerita kemerdekaan. Itu mah nggak lupa itu pasti. Udah bisa ditebak kan? Udah. Terus dia cerita pengen surat selembar yang diterbitkan oleh negara tentang status Soekarno sebagai pengkhianat bangsa. Itu diminta diperjelas. Nah sekarang udah dapet. Baru dapet era Prabowo. Terus menyampaikan, loh kenapa sih? Heran saya ini. Entar. Heran saya ini. Apa sih? Tentang tagline Indonesia Maju. Tentang tagline Indonesia Emas. Itu apa toh? Nggak ngerti. Aduh, pusing dah. Mbok yo, udah Indonesia Raya gitu loh. Bikin tagline macem-macem, tapi nggak ngerti arahnya kemana. Aduh, pusing dah. Itu, dia mengkritisi tagline Indonesia Maju, kemudian sampai dengan 2045 menuju Indonesia Emas. Nggak ngerti dia. Itu apa maksudnya katanya. Terus dia cerita BRIN. Pastinya karena dia ketua Dewan Pengarah apa Dewan Pakar gitu dah. 4 tahun selama BRIN berdiri. Ya, dia cerita para ahli, ya, dia para peneliti. Udah itu terus, itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Jadi bosen dong, Gri. Iya, bosen. Ya tapi kan gua nggak harus bosen. Kenapa? Gua harus dengerin dari awal sampai akhir supaya bisa menyampaikan ke teman-teman. Oh ya juga ya. Ya udahlah, mendingan gua ikutin videonya Bang Agri aja lah daripada dengerin Mak Banteng. Kalau cuman begitu-gitu aja. Kalau Bang Agri kan ini masih ada lucu-lucunya. Ya!
Modus lagi dah. Kemudian Megawati menyampaikan ide dan pemikiran Bung Karno. Dia sampaikan buku-buku terbitan atau yang ditulis oleh Soekarno. Pusing ya kira ya Soekarno melulu. Iya, kan gua udah tebak dari awal. Sebelum pelaksanaan HUT PDIP ini kan saya udah tebak ya isi dan materi pidatonya Megawati. Ya, bener kan? Bener. Makanya supaya ada bukti otentik ini sekarang gua sampai ini. Kan udah berlangsung peristiwanya. Apa lagi, Gri? Lah, jadi penasaran. Terus dia cerita bahwa Soekarno itu seorang seniman. Ibunya atau istrinya seorang seniwati. Dan Megawati itu pinter nari. Dia setidaknya bisa dan menguasai 5 tari. Pokoknya cerita dirinya dah. Gua ceritain aja deh. Oh, lucu pokoknya. Pokoknya simak sampai selesai. Walaupun saya panjang videonya, nih gua ceritanya panjang, nggak membosankan insya Allah. Daripada panjang dengerin pidatonya Megawati. Lu pasti skip, lu pasti tinggal, lu pasti pindah. Mendingan ini nih, lebih enak nih. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Jangan pada melongok. Ya senang laulai, tepuk tangan. Iya. Ganjar, tepuk tangan. Iya. Aduh, mama, para pejabat diperlakukan kayak begini. Caca. Anak kecil semua. Aduh. Kemudian apa lagi yang dibahas? Ajaran Bung Karno lagi. Pokoknya nanti dia cerita kemana-mana, kembali lagi ke teks, ajaran Bung Karno lagi. Kayaknya saya hafal deh ajaran Bung Karno itu. Kemudian, ya biasa setiap pidatonya, ya dia menyarankan jangan takut. Saya itu dipanggil polisi 3 kali, dipanggil kejaksaan 1 kali. Nah, dia cerita itu. Aduh, pusing dah gua. Tahu nggak lu? Takut itu hanya ilusi, hanya bayang-bayang. Kalian jangan pernah takut. Masa kalah sama ibu? Ini apa manfaatnya pidato kayak begini-begini nih? Apa? Melatih kadernya supaya berani? Atau apa? Memotivasi? Atau apa? Nggak ngerti gua. Terus ya kalau Soekarno pasti dia cerita BPUPKI. Terus hari ini banyak orang dia itu heran, kenapa ya orang tuh pada datang ke saya. Aduh, pusing dah. Pusing dah gua dah. Masa gua kan bukan siapa-siapa ya. Masalah kenegaraan, masalah kepemerintahan datang ke saya. Ya, masalah ekonomi datang ke saya. Masalah pangan datang ke saya. Aduh. Nggak tahu dah, pusing dah. Kira-kira siapa yang datang mengeluh ke dia ya? Siapa ya? Aduh. Apa supaya kesannya biar banyak dikunjungin orang gitu? Ya, nggak mau kalah dengan Jokowi gitu ya. Jokowi ini kan tiap hari didatangin orang terus. Supaya dia nggak kelihatan kalah dikunjungin orang gitu. Dia cerita itu gitu. Dugaan saya ke sana. Ya tapi no problem. Bagus. Teruskan. Teruskan nanti ketum di 2025, 2030. Pasti nggak ketinggalan. Dia cerita membentuk MK itu saya loh. Itu sampai mau cari gedung aja, presiden harus saya sendiri turun tangan. Oh, hebat nggak? Hah? Hebat nggak? Hebat kan gua? Duh, pusing dah. Loh, saya yang bentuk capek-capek. Gua kasih gedung yang mentereng. Sekarang, masa gua kalah berurusan di MK para pilpres.
Ya, kalau sudah cerita MK, dia cerita KPK. KPK itu loh, itu kan dulu saya yang bentuk. Ya, karena untuk penguatan polisian sama kejaksaan, itu kan ad hoc, gue yang bentuk itu. Aduh, tapi kok sekarang, aduh, Hasto diperiksa. Oh, diar semua. Ini ceritanya mau diar semua ini. Loh, apa KPK itu nggak punya kerjaan lain toh? Kok ngejar-ngejar Hasto terus? Banyak, yang lainnya udah diurusin. Ada yang ngurusin sendiri-sendiri. Statusnya juga udah bergulir terus, meningkat terus. Banyak kalau kita sebutin satu-satu. Banyak yang berproses. Tentu banyak juga yang belum dan menunggu antrian. Tapi salah satunya Hasto sudah masuk penjadwalan untuk dijadikan tersangka dan cepat-cepat disidangkan. Aduh, pusing dah. KPK juga begitu. Itu gua tuh yang bikin. Dikira gampang bikin KPK. Susah loh. Loh, susah loh. Hari ini Indonesia atau bangsa Indonesia dalam status yang mengambang. Nggak tahu apa ini maksudnya. Mengambang itu apa? Ke atas nggak bergantung, ke bawah nggak berpijak gitu, kayak apa nggak tahu. Ya udahlah, itu asumsi dia sendiri, kita iyain aja lah daripada ngambek. Kalau ngambek kan udah repot nanti. Dia cerita Wage Rudolf Supratman. Iya. Itu loh butir-butir Indonesia Raya. Kok bisa ya menciptakan lagu Indonesia Raya? Waduh, kalau saya renungin kata perkatanya, aduh, masuk dalam relung hatiku yang paling dalam. udah gitu aja terus. Negara lain udah bikin nuklir, negara lain udah bikin robot, negara lain udah artificial intelligence, udah sampai kemana-mana, kita masih begitu aja. Sekarang ngikutin Megawati. Ngikuti pola pikirnya Megawati. Hancur udah kalau kayak begini Indonesia. Diulang lagi loh, bapak saya itu loh seniman, ibu saya itu seniwati. Jangan sembarangan. Itu siapa itu? Siapa itu? Huh? Yang tadi tuh baca puisi itu siapa itu? Nggak kalah. Bapak saya, ibu saya. Saya juga seniman. Saya juga seniwati. Nggak kalah saya baca puisi. Ini apa? Maksud lu apa? Hah? Lagi menindurkan cucu? Lagi meninabobokan cucu? Aduh, pusing aku. Hari ini bukti bahwa PDIP perkasa dan masih menang pemilu legislatif dan tidak ada satupun partai yang bisa mengalahkan PDIP. Ya! Itu dia menyampaikan itu. Nggak apa-apa. Ya mungkin kesombongannya tinggal sekarang kan. Nanti di 2029 udah tinggal 1 digit kok. Aman. Tenang. Tenang, rakyat yang akan menghukummu. Ya, seperti di Jakarta. Mana lagi tuh? Jawa Tengah, Jawa Timur. Mana lagi? Sumatera Utara. Itu saya kalau mengeluarkan jurus silat, udah habis semuanya itu. Tapi saya pikir, ya sudahlah, yang untuk provinsi, yang kabupaten kota, tapi kita kuasain! Aduh, ya Allah. Ini apa-apaan pidato kayak begini nih. Itu anak-anak itu. Setiap tanggal 17 Agustus, yang petugas, siapa itu? Ya, tuh yang bacain proklamasi. Aduh, begitu amat ya. Setiap pemimpin upacara bacain proklamasi. Aduh, begitu amat ya. Kamu tahu nggak? Teks proklamasi itu dibacakan pertama kali oleh Bung Karno. Kalian tahu nggak? Aduh, mati dah aku. Apa maksud? Ini apa ini?
Pidato 3 jam isinya kayak begini semua. Masih banyak. Ini udah berapa jam ini ya? Nih, diem-diem nih. Gua nih kenal Jawara nih. Kalian nggak tahu kan? Jawara siapa? Kasih tahu jangan ya? Ah enggak, nanti kalian tahu. Lo kayak Koni kalau kayak begini. Hah? Gua simpan rahasia, dokumen negara. Nanti saatnya kita mau bongkar. Kasih tahu jangan ya? Ah enggak, nanti dulu lah. Lo kayak Koni. Cerita-cerita sendiri, ditahan-tahan sendiri, jangan-jangan sendiri. Selain dia cerita MK, cerita KPK, dia cerita polisi dipisahkan dari TNI. Loh itu nggak gampang loh. Susah banget itu amanat TAP MPR karena saya harus melaksanakan itu. Tapi begitu saya laksanakan, aduh ya udahlah. Orang pusing melulu ini adanya nih. Diulang-ulang lagi. Loh, begitu loh. Udah tak pisahkan sekarang. Kok ya TSM? Pokoknya TSM melulu. TSM diulang-ulang. Kemudian Mega juga menyampaikan, loh, saya pernah jadi wapres. Kemudian saya jadi presiden. Nggak ada loh orang yang bisa jadi wapres dan kemudian menjadi presiden. Ini dari sisi apa yang dibanggakan ini? Kemudian ya saya udah wakil presiden, kemudian saya jadi presiden. Udah gitu saya punya partai lagi, ketua umum partai. Wah, kalau kalian dengerin pidatonya sendiri langsung mau biar beneran. Nggak tahan, nggak kuat, panjang lebar, karena panjang kali lebar. Ya, substansinya kayak begini-begini aja. Isinya kayak begini-begini aja. Diulang-ulang dari pidato-pidato sebelumnya. Mending lebih baik dengerin punya gua. Di samping ngiderin surat, minta satu surat tentang status Soekarno, dia juga pernah menanyakan gaji pensiunnya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi nggak tahu sampai sekarang hasilnya seperti apa. Itu dia cerita itu juga. Di samping itu, ya nggak lupa, di setiap kesempatan, demokrasi, meritokrasi. Terus yang diulang-ulang. Demokrasi kok Harun maksa PAW, padahal suaranya cuma 5.000. Demokrasi kok Romi Soekarno maksa ya, menggeser 2 orang di atasnya. Demokrasi apa? Hah? Mulut, hati, otak, tindakan, perilaku nggak ada yang sama. Bicara suara rakyat, suara Tuhan, bicara suara rakyat adalah amanah. Mana? Oh, Romi Soekarno cuma dapat suara berapa, pengen gantiin orang yang suaranya 40 ribuan. Gimana demokrasinya? Nggak ada artinya, rakyat yang sudah memilih juga diabaikan begitu saja. Mana? Meritokrasi. Alamak. Bosan nggak kira-kira dengerin kayak begini terus-terusan? Iya. Jangan salah. Saya waktu jadi presiden, ya, selain tadi yang saya udah sampaikan, saya menyelesaikan BLBI loh. Loh, menyelesaikan BLBI kok bangga? Menganggap hutang lunas para pengemplang bankir kok bangga? Saya juga waktu itu membayar hutang melunasi IMF loh. Melunasi IMF itu jangkanya panjang. Memang dimulai dari kamu, tapi lunas di era SBY. Bukan kamu. Kamu baru nyicil berapa kali? Belum lunas. Lunasnya era SBY. Pidato kayak begini-begini terus. Dulu juga begini, tahun lalu juga begini, acara yang lain begini. Nanti, inget nih ya, inget ya, saksi ini. Pada saat kongres, kayak begini juga. Ya, inget nih. Pada saat kongres nanti, pidatonya kayak begini juga. Hati-hati, Indonesia sudah mengalami kerusakan
Etik, nurani, ya Allah, bicara etik, bicara nurani. Partai kamu, orang-orang kamu, sekjen kamu, etik. Ingat nggak kata-kata Prabowo? Etik, 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 ndasmu. Itu tuh benar Prabowo itu. Etik, etik, bicara etik, etik, ndasmu. Lagi diulang lagi, Soekarno, ya ingat, kita itu selama 3,5 abad dijajah oleh penjajah dan menelan korban sekitar 10,6 juta jiwa pahlawan. Ya kalau udah sekali disampaikan, ya semua juga ingat lah. Kita nggak akan melupakan sejarah, kita nggak akan melupakan jasa pahlawan. Tapi kalau terus diulang-ulang terus, setiap kali pidato itu terus, itu lagi, terus. Bosen, Kamu sih bisa ngomong loh. Kamu kalau bosen nggak usah dengerin. Ini saya saya di depan kader gua sendiri. Ya tapi kan lu undang semua wartawan di situ. Artinya seluruh rakyat Indonesia sudah tahu. Bosen jatuhnya. Nah, rencananya Megawati nanti akan menjadi guru kursus. Nggak tahu kursus masak, kursus jahit, atau kursus apalah. Kayaknya kursus kebangsaan kayaknya ini ya. Kayaknya ini. Nah, ibu usianya udah 78 tahun loh, tapi masih cantik kan? Masih cantik. 78 tahun, makanya masih diminta jadi guru kursus. Apalah nantilah. Ini kader-kader ini kan pada minta lagi ke saya. Ketumnya nanti ibu lagi ya. Loh, kok saya lagi? Saya kan udah tua. Ya, jangan saya lah, saya udah tua. Ya, ibu tua kan tapi masih cantik. Ini apa? Ini apa, Cah? Dia cerita lagi Bung Karno. Ya, mendirikan PNI. Dia cerita PNI. Dia cerita 13 tahun Bung Karno keluar masuk penjara. Dia cerita kader PNI rela digantung untuk negara dan bangsa ini. Maksudnya lu mau bandingin dengan Hasto gitu. Senin besok dia rela mau datengin KPK gitu. Oh, bagus. Terus di era Megawati juga menjadi presiden, dia juga cerita mampu menyelesaikan 5 konflik. Seingat saya bukan era Megawati, era Gus Dur. Dia jadi wakil presidennya, tapi dia klaim, ya tapi nggak apa-apa, biar bangga. Pokoknya udahlah, dia klaim apa, iyain aja. Asal ibu senang aja dah. Repot ini urusannya ini. Ya, kalau dia cerita Bung Karno, pasti dia cerita Syahrir, dia cerita Agus Salim. Ya, gitu-gitu dah. Mungkin yang ceritain juga melongo aja. Terus cerita zaman Belanda, diulang-ulang. Itu lagi. Sama yang kemarin. Idem. Kalau saya ada di situ, Bu, udah ibu jelasin kemarin, kan sama dengan yang kemarin. Iya ya, sama. Waduh, iya, saya cari yang lain deh. Jelasin lagi yang lain. Interupsi lagi, Bu, interrupt. Apa, Giri? Sama juga, Bu, sama yang kemarin. Oh ya? Iya, ini beda ini. Nah, udah lagi. Bu, sama juga itu, Bu. Loh, kok sama semua? Ya memang Ibu, dari pidato ke pidato itu aja yang disampaikan. Diulang-ulang terus. Nggak pernah ada beda. Memang yang itu. Aduh, iya, Gri, maaf, Gri. Kalau udah Bung Karno, Sultan Syahrir, Agus Salim, ya, pasti ujung-ujungnya cerita bambu runcing, gitu ya. Apa nggak tahu maknanya? Apa suruh ngenang sejarah? Itu udah pasti. Apa suruh sekarang dengan bambu runcing atau apa nggak tahu.
Perang udah pakai kimia sekarang. Perang udah pakai teknologi IT. Perang udah pakai medsos. Medsos itu bagian dari perang loh. Masih cerita bambu runcing. Kapan maju ini? Aduh, nenek banteng. Terus kalau dia gambarkan kalau 13 tahun, ya Bung Karno itu masuk keluar penjara. Siapa yang hari ini berani masuk penjara 1 hari saja? Nggak ada yang jawab. Oh, gue mau nengok ke mukanya Hasto, tapi nggak kesorot kamera. Maksud gue mau, nah itu Hasto tuh. Nah, bakal 4 tahun atau 6 tahun ini nanti vonisnya. Harusnya Hasto, siap Bu, saya Bu. Sebentar lagi saya hadapin KPK. Ya 4 tahun, 6 tahun gue hadapin dah kan. Demi saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Harusnya begitu. Tapi ya udahlah, teriak-teriak aja udah nggak apa-apa lah. Bagus. Pidatonya Megawati paling top. Ya. Diulang lagi. Saya itu loh ngomong sama Mbak Risma. Mbak Risma cerita, ada bapak-bapak tidur di kandang kambing. Cari tuh. Ayo, cari. Ayo sekarang wartawan cari. Yang muda-muda kayak itu. Cari. Di Jakarta cari yang masih di kolong-kolong jembatan. Nah sekarang kan Pramono Anung nih. Kita lihat nanti Gubernur Pramono Anung. Ya, kita keliling-keliling aja di bawah jembatan nanti kita foto. Ntar gua bikin video deh. Ntar kalau udah kira-kira setahun, Pramono Anung jadi gubernur, ntar gua foto-fotoin nanti. Nah, hubungannya ke sini, apa itu? DKI, apa? DKJ. Aduh, tahu dah. Pusing aku. Aglomerasi, apa itu? Apa itu artinya itu? Aglomerasi itu apa? Apa itu ya? Pusing aku. Ya pusing lah, lu gak ngerti, gak nyampe. Gak nyampe pemikirannya, pusing lu. Karena apa? Selain Soekarno, dia ceritanya itu Siddhartha Gautama. Itu lagi yang diceritain. Nggak gampang loh, itu ide saya itu. Satya Eva Jayate, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Itu nggak gampang loh. Itu lagi. Gri, masa sih Gri? Itu mah udah tiap kali dia itu dengernya gua itu lah. Iya. Selama 3 jam ngomongnya itu. Ya Allah, ini saya udah urut tadi tuh, udah ada urutan tuh. Dari pidato pertama terus sampai 3 jam. Tapi mungkin saya penggal di akhir-akhir, ya nggak karu-karuan lagi. Dan diulang lagi. Nah, gua nggak terusin nih. Wah, begitu ada yang muji-muji. Wah, Mbak Mega pinter ya. Bisa menciptakan Satya Eva Jayate. Bicara apa lagi? Api perjuangan yang tak pernah kunjung padam. Itu lagi. Bicara apa lagi? VOC. Aduh, tahu dah. Pusing aku. Tepuk tangan aja susah. aduh, pusing aku. Ya udahlah. Pokoknya nanti video disimpan diputar lagi. Sekitar April kan ada Kongres PDIP tuh. Kayaknya pidatonya ya nggak akan lari dari yang sekarang disampaikan ini. Karena dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, setiap ada acara dia pidato ini lagi, itu lagi, ini aja yang disampaikan. Nggak pernah keluar dari, tapi bagus sih, ya, namanya konsisten. Loh kok bagus? Ya konsisten kan, itu terus. Ya enggak lah, Gri. Konsistennya salah itu, mah. Ya udah, oke. Mudah-mudahan melengkapi informasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.